belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Saat membuat keputusan menabung ya dan pembahasannya diskusi sore ini kita akan membahas mengenai Intelligent Ethical Wealth Planner. Nah, Intelligent Ethical Wealth Planner ini apa aja sih pembahasannya yang yang akan dibahas, lalu poin-poin penting apa aja yang harus rekan-rekan IKSA itu catat ya Bu Irma ya. Betul Karena sekali. memang dari materi ini kita akan tahu bahwasannya perencanaan keuangan itu memang harus menggunakan etika, maupun itu etika tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, karena saya pemateri, saya ingin cerita sedikit ya Bu Irma ya, mengenai latar belakang atau permasalahan yang terjadi mengenai gagasan Intelligent Ethical Wealth Planner atau kecerdasan kita terhadap etika kita sebagai perencana keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan ini bisa digunakan semuanya ya, siapa aja bisa menggunakan materi yang saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara sebuah ethical wealth planner, itu merupakan gagasan investasi etis, merujuk ke situ. Jadi kita akan menggunakan hubungan yang kuat antara bagaimana kita berinvestasi secara etis, secara beretika menggunakan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, dalam konteks Islam, investasi etis itu merupakan investasi finansial yang sesuai dengan aturan syariah. Perusahaan yang mengadopsi perilaku etis, ethical code of ethic itu biasanya kan ada di perusahaan ya. Jadi itu harus sesuai dengan kaidah norma-norma syariah. Jadi bisa dipandang bahwa dari perilaku etis itu kita akan bisa memiliki sebuah kepercayaan, sebuah reputasi perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan ataupun seseorang yang biasa-biasa aja tentunya. Selain itu, mengenai Intelligent Ethical Wealth Planner ini sebetulnya saya ingin melakukan pembahasan ataupun pendekatan ya Bu Irma melalui seorang agen. Nah, agen ini bisa perencana keuangan, bisa kita sendiri, bisa seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, yang bekerja sebagai misalkan financial planner, ataupun agent insurance, ataupun agent sekuritas ya, agent investasi. Nah, pendekatan agen ini atau konsep agen akan kita gunakan dan disederhanakan untuk memberikan solusi besar dan mendistribusikan ke beberapa masalah-masalah perusahaan yang ada. Strategi agen ini, konsep agen ini merupakan masalah pemecahan masalah yang terdistribusi. Di sisi lain, konsep agen ini akan mendukung interaksi yang lebih umum dari unit yang didistribusikan yang tunduk pada sistem multi agen. Nah, sistem multi agen nanti juga akan saya bahas seperti apa sih hubungan antara sistem multi agen dengan ethical wealth planner. Sebagai contoh dalam pengaturan perencanaan kekayaan, perencana keuangan harus memutuskan bagaimana pilihan investasi untuk memastikan pengembalian yang menguntungkan bagi investor. Namun untuk memilih opsi investasi, parameternya itu ada banyak, indikatornya ada banyak, maka yang perlu kita perhatikan, nah ini harus dicatat rekan-rekan IKSA, pertama misalkan rekam jejak perusahaan, kedua proyeksi pendapatan, ketiga kondisi lingkungan, politik, penilaian risiko, sifat bisnis. Sepertinya kita nggak asing ya Bu Irma dengan indikator atau parameter itu. Mungkin saya ingin sedikit berbincang dengan Bu Irma, kalau itu parameter yang digunakan saat kita berinvestasi untuk sebuah perusahaan, maka pastinya akan ada parameter yang kita gunakan untuk kita perhitungkan ya Bu Irma. Betul. Bila kita seorang perencana keuangan pribadi. Nah, ini yang mungkin nanti bisa Bu Irma ungkapkan ya kepada rekan-rekan IKSA, seperti apa sih opsi investasi atau perhatian yang harus kita perhatikan lebih saat kita melakukan investasi.
Gitu. Yang pasti Iya. pertama, Mas Ardian, Ya. sederhananya investasi itu kan merupakan salah satu cara nih bagaimana meningkatkan pendapatan pribadi kita. Itu tujuan utama investasi kan. Dengan berinvestasi yang pastinya siapapun bisa mencapai kebebasan finansial. Maksud kebebasan finansial di sini bukan artinya kita nggak bekerja lagi, bukan ya. Ada Ya, sedikit betul. faktor eksternal yang bisa mensupport kita supaya dalam sisi penataan finansial ini kita merasa agak longgar. Bebas finansial di sini diartikan ada kelonggaran. Nah, ini yang artinya kekhawatiran, kecemasan dari si inflasi terutama. Ini harapannya untuk meminimaliskan. Ya, di sisi lain investasi juga merupakan jawaban nih buat kita yang mempunyai rencana masa depan yang pasti. Artinya dalam menyiapkan, misalkan nih kita merencanakan membeli rumah, kita akan melanjutkan studi kita atau memberikan pos sisi budget pendidikan untuk anak-anak kita. Yang pasti pos-pos di dalam perencanaan keuangan sesuai misi visi keluarga kita, itulah yang menjadi harapan kenapa hari ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 nih Mas Ardian, bahwa perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa dia yang kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini mempunyai makna bahwa di dalam Al-Baqarah 261 ini sudah pasti Allah menginginkan kita untuk berhati-hati dalam sisi mengelola. Artinya menyiapkan dengan bentuk ikhtiar investasi jangka panjang, di mana setiap apa yang kita niatkan di dalam investasi adalah infak untuk keluarga kita, ini salah satunya. Nah, apa yang akan disampaikan Mas Ardian ya terkait dengan topik ini sangat menarik karena apa? Selama ini jarang di event-event secara IG Live atau webinar atau Zoom yang memaparkan gimana sih kinerja sendiri di dalam investasi itu, di dalam manajer investasi itu sendiri. Kita hanya berbicara terkait dengan investasinya aja, tapi bagaimana cara mengelolanya, bagaimana sisi etikanya, itulah yang mudah-mudahan sore ini Mas Ardian ya, Mas Dr. Ardian bisa sedikit berbagi nih. Ini benar-benar menarik banget ini. Topik ini sangat luar biasa karena nanti next ada seriesnya lagi loh ya. Ini mau saya tagih istilahnya ya. Bagaimana menempatkan alokasi dana terkait dengan profil risiko ya masing-masing pribadi sesuai dengan investasi yang mereka istilahnya rencanakan, mereka plankan. Itu sedikit ulasan sedikit yang bisa saya sampaikan sahabat IKSH ya. Mudah-mudahan sebelum kita berbicara lebih dalam terkait dengan bagaimana sih pengelolaan investasi itu sendiri di pihak manajer investasi yang hari ini akan kita pilih nih. Karena apa Mas Ardian? Memilih manajer investasi pun tidak mudah. Gimana seorang manajer investasi ini memiliki histori yang keuangannya sehat, akreditas untuk kesehatan cash flow-nya juga sesuai dengan RBC-nya ya. RBC-nya itu nah, itu kayak dunia insurans, perbankan dan sebagainya kan juga harus punya patokan seperti itu ya Mas Ardian. Betul. Paling enggak ya itu harapannya semoga terkait dengan akreditas inilah kenyamanan dengan sisi secara syariah, yaitu dengan niat kita yang jangka panjang bisa memberikan jawaban dan bisa membuktikan bahwa Allah lah yang akan mencukupkan kebutuhan setiap umatnya itu. Monggo Mas Dr. Ardian dilanjutin lagi. Kita makin penasaran nih gimana nih etikanya. Iya, betul. Jadi memang pembuatan portofolio investasi ini akan berkaitan dengan proses yang kompleks ya Bu Irma. Kompleks yang dinamis seperti yang sudah saya katakan tadi, banyak sekali parameternya. Bahkan untuk investasi seseorang ataupun untuk personal itu juga perencanaannya bahkan apa tujuannya itu harus jelas. Selain itu
mengenai pembahasan kali ini, konsep multi agen itu akan saya gunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, masalah ini biasanya timbul karena adanya perubahan lingkungan. Jadi agen itu harus adaptif. Bagaimana dia harus adaptif, bagaimana dia bisa melewatinya, tentunya mereka itu harus memiliki informasi baru yang akan membatasi dan melonggarkan kemungkinan yang akan terjadi. Itu yang harus dilakukan oleh seorang agen. Ketika pemecahan kendala bisa direlaksasikan, mereka pastinya akan menghitung ulang apa yang akan mereka lakukan untuk melakukan investasi. Dengan demikian, seorang agen bisa melakukan efisiensi perhitungan. Jadi untuk menekan stabilitas permasalahan yang ada, seorang agen itu harus selalu beradaptasi. Itu intinya. Selain itu, ada yang namanya pendekatan inkremental untuk menghadapi dan memperbarui daripada kita menghitung ulang secara keseluruhan apa yang harus kita lakukan untuk investasi. Karena masalah ini memainkan peran penting ya tentunya dalam berbagai bidang, banyak pekerjaan yang melakukan pendekatan inkremental yang telah dilakukan seperti masalah kepuasan yang dinamis. Kepuasan seorang konsumen agen itu biasanya dinamis kalau memang ada sebuah perubahan yang tiba-tiba mendadak atau perubahan yang cepat. Ada juga kebutuhan akan adaptasi yang dinamis selama fase perencanaan. Kalau memang dalam fase perencanaan ini tidak masalah, itu bukan sebuah kendala ya. Tapi kalau memang itu sudah berjalan, tiba-tiba berubah sangat drastis, ini perlu dipertanyakan apakah yang dilakukan ini beretika ataupun tidak. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang kendala ataupun parameter lingkungan yang cepat berubah, seorang agen atau perencana keuangan itu harus melakukan yang namanya crawling. Crawling ini bisa dilakukan pertama melalui sebuah website. Bagaimana dia mendapatkan sumber daya tambahan guna menganalisis status lingkungan yang ada saat ini dan melakukan forecasting atau pemprediksian keadaan lingkungan yang ada saat ini. Selain itu, dalam lingkungan keuangan, perusahaan biasanya akan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan terhadap publik. Dimungkinkan untuk membangun agen crawling, agen penambangan web, ataupun sumber daya yang lainnya, mampu mengekstraksi informasi semi-terstruktur. Biasanya kalau kita bicara agen sekuritas atau agen investasi itu, mereka akan selalu melihat perubahan-perubahan yang ada. Misal kalau kita bicara melalui website ya, itu bisa melalui Wall Street, bisa dicek di websitenya. Nah, dengan demikian secara ontologis, keberadaan, karena ontologis itu keberadaannya atau keadaan itu, keadaan investasi itu, agen perencana ataupun perencana keuangan kemudian akan memanfaatkan sepenuhnya informasi yang ada untuk menghasilkan portofolio investasi yang lebih sehat dan andal. Jadi secara ontologis keberadaan investasi ini ada dan apa yang akan diinvestasikan itu bisa dilakukan. Jadi dari perspektif epistemologis, dari keberadaan yang ada tadi akan dilakukan fungsi-fungsinya, sehingga mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, selain itu, keuntungan dan pemanfaatan agen yang dilakukan dalam pengaturan keuangan, investasi, khususnya tujuannya adalah untuk meramalkan ya, meramalkan, memperkirakan perkiraan pendapatan untuk masa depan berdasarkan informasi yang tadi dicari. Itu fungsi aksiologisnya dalam perspektif aksiologisnya. Jadi bagi seorang perencana keuangan untuk merekomendasikan portofolio, seorang agen itu perlu memilih perusahaan potensial untuk berinvestasi, saham potensial untuk berinvestasi. Mana yang akan dia dukung, mana yang akan dia singkirkan. Dia harus jeli, harus bisa memprediksi kemungkinan pendapatan yang akan dihasilkan. Berapa ROA-nya, berapa ROI-nya, sehingga agennya, perusahaan, ya agen, betul, seorang perencana keuangan. Kita seorang financial planning advisor, consultant, perencana keuangan investasi, ataupun yang sejenisnya. Jadi perusahaan yang menggunakan agen tadi diharapkan dapat
mendapatkan jaminan pendapatan yang lebih tinggi yang akan dipilih untuk mengisi portofolio investasi yang baik. Namun, memprediksi kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu perusahaan tentunya bukanlah proses yang sederhana ya. Betul. Perencanaan keuangan perlu mempertimbangkan status keuangan perusahaan, jenis investasi, variabel lingkungan yang mungkin mempengaruhi operasi perusahaan serta kinerja perusahaan yang ada. Selain itu, ada beberapa parameter lainnya. Misalkan, apakah kita akan memprediksi menggunakan metode time series, algoritma, ataupun menggunakan metode artificial intelligence. Bagaimana kita mendapatkan data seorang crawling agent ataupun perencana keuangan itu mendapatkan data dari internet dan diadopsi untuk melakukan peramalan data di masa depan. Selain itu, prediktor lainnya yang kemungkinan berpotensi digunakan agen, biasanya agen akan menggunakan salah satu dari teknik tadi, bahkan bisa dikombinasikan. Jadi kalau memang ada beberapa metode yang saya tadi sebutkan, ternyata itu bisa digunakan. Makanya ada beberapa tipe agen, nanti bisa saya jelaskan ya Bu Irma di bagian selanjutnya. Namun ada perbedaan ya Bu Irma, ada perbedaan keakuratan teknik atau metode prediksi itu. Nah, keakuratan ini biasanya akan dipicu oleh sifat masalahnya, masalah dinamikanya atau kompleksitasnya. Jadi kalau kita bicara pembelian saham, bagaimana kita berinvestasi ke perusahaan di luar negeri atau perusahaan di dalam negeri, biasanya kita akan melihat tadi yang sudah saya ungkapkan, biasanya bagaimana permasalahan terjadi, geopolitik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, Bu Irma? Jangan lupa ini Mas, diingatkan, lisensi CFP-nya juga harus ada. Artinya nggak sembarangan ya, intinya ya Mas Ardian. Betul. Jadi kasus pernah itu di beberapa tahun yang lalu ya, mereka ibaratnya juga mengaku dirinya sebagai agen ya, tahu-tahunya itu bodong. Itu yang ibaratnya banyak masyarakat tergiur dengan iklan-iklan medsos yang mereka sharekan. Padahal satu sisi nih yang harus sahabat IKSH perhatikan, cek secara website ya lisensi keaktifan CFP yang harus mereka punya secara resmi. Itu yang menjadikan satu etika ya Mas Ardian ya. Di mana hari ini kita mau nih menitipkan dana kita untuk dilakukan dalam bentuk investasi di sebuah perusahaan manajer investasi yang benar-benar keakuratannya bisa dijaga. Seperti itu Mas Ardian. Kadang silap Mas Ardian. Banyak yang terlupakan di situ. Padahal untuk menjadi persyaratan manajer investasi itu harus keaktifan lisensi CFP-nya ini harus aktif. Nggak bisa sembarangan. Nah, itu yang harus sahabat IKSH apa istilah reminder untuk sahabat IKSH. Nanti terkait gambaran CFP itu apa dan sebagainya, sahabat IKSH boleh nih japri ke Dr. Ardian nih. Apa sih sebenarnya kayak gitu, nggak apa-apa. Iya, nanti tanya aja ke kolom komentar ataupun kolom pertanyaan apa aja yang berkaitan dengan CFP, AWP ataupun yang berkaitan dengan pembahasan kita sore hari ini. Lalu saya lanjutkan ya Bu Irma. Tahap akhir dari pembuatan portofolio yang baik, portofolio investasi yang baik adalah pada proses perencanaannya. Betul. Nah, dengan menggambar nilai yang diperoleh dari informasi yang didapat ditambang oleh crawling agent ataupun dengan sumber daya misalkan nilai prediksi yang sudah ditentukan, seorang agen sekarang itu perlu menentukan rencana investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan berbagai kombinasi jalur investasi yang dapat dieksplorasi oleh agen dengan tujuan memilih jalur yang akan memaksimalkan keuntungan investasi. Salah satu teknik tersebut adalah perencanaan semantik berbasis kendala yang memungkinkan untuk menghasilkan jalur optimal dengan menggabungkan investasi dan teknik perencanaan berbasis kendala. Maka dari itu tadi saya bilang
Keakuratan itu tidak bisa kita hitung secara numerikal, bagaimana portofolio di belakang yang ada, tapi kita juga harus melakukan sensing atau merasakan masalah-masalah dinamika yang ada, apa yang terjadi sehingga kita bisa memilih dengan tepat, tidak salah investasi yang akan kita pilih. Begitu. Oke, selama beberapa tahun terakhir, sebuah perencana kekayaan ataupun agen memiliki basis web konvensional yang telah diterbitkan. Biasanya ada beberapa yang diterbitkan oleh kalau kita bicara perbankan ataupun sekuritas ya, misalkan HSBC ataupun Citibank, Maybank itu memiliki website konvensional yang bisa dilihat seorang agen bagaimana pergerakan sebuah investasi itu dilakukan. Jadi penyedia jasa keuangan seperti yang saya sebutkan tadi mereknya, mereka itu menggunakan sistem financial engine yang akan memberikan kemudahan terhadap agen agar bisa dengan mudah memantau, merekomendasikan apa yang harus dilakukan, apakah jual, apakah beli. Khusus untuk mengelola investasi, sekalipun investasi yang lainnya, seperti itu. Namun, sebagian besar perencana kekayaan juga akan berfokus, biasanya berfokus secara sempit ya, terhadap strategi investasi dan layanan manajemen risiko. Mereka tidak memiliki perilaku pemecahan masalah yang fleksibel dan mandiri. Ini masalahnya. Karena ketidaksempurnaan ini, kami dari KSA mengusulkan adanya sistem manajemen kekayaan keluarga berbasis web service intelligent agent base. Nah, web service intelligent agent base ini sebetulnya itu difokuskan untuk manajemen kekayaan keluarga dan itu ada dimiliki oleh KSA. Bisa diakses melalui website sekaligus bisa diakses melalui smartphone ya Bu Irma. Jadi kami mengusulkan dengan proses yang kompleks, dinamis, terdistribusi dalam sistem manajemen kekayaan melalui yang tadi. Selain itu, teknologi layanan web yang ada akan diintegrasikan ke dalam arsitektur pemrosesan agen dengan pemanfaatan interaksi antara agen. Bagaimana agen bekerja, agen crawling data, agen perencana keuangan, dan agen lain. Nanti saya jelaskan bagaimana interaksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan tingkat kemampuan sistem pemecahan masalah yang kooperatif. Nggak hanya sistemnya, tentunya agennya juga harus kooperatif, bisa melakukan pendekatan multi-agen. Jadi agen satu akan bekerja sama dengan agen lainnya. Perencana keuangan satu dengan perencanaan keuangan lainnya. Betul, tidak bisa dilakukan secara sendirian. Betul. Namun tadi saya bilang harus dilakukan secara mandiri. Apa yang dilakukan secara mandiri itu bagaimana kita melakukan pemecahan masalah. Nah, itu bisa harus kita lakukan pecahkan secara mandiri. Betul. Ya, jadi biar tidak double makna ya Bu Irma. Jadi intinya dengan kehadiran agen ini, sahabat IKSA bisa mewakilkan nih. Kan kadang secara personal banyak yang belum memahami nih Mas Ardian ya terkait dengan gimana sih kinerja daripada manajer investasi itu sendiri. Kemudian dari mana kita harus mengawali dan sebagainya. Disinilah peran agen ya Mas Ardian ya, di mana itu yang akan mengantarkan kita untuk berbicara penempatan alokasi dana yang terbaik buat klien yang sesuai dengan profil risiko yang mereka miliki. Gitu. Betul. Nah ini kalau boleh nanya nih Mas Ardian, mewakili dari sahabat IKSA nih. Pak Dr. Ardian, bolehkah kami minta izin nih kapan-kapan dibuatkan schedule Zoom yang terkait dengan cara pembacaan histori naik turunnya investasi gitu loh, Pak Mas Ardian, supaya teman-teman tidak asing lagi nih bagaimana cara pembacaan tren-tren saham yang naik atau turun, gimana itu saham itu jadi sehat atau mungkin itu termasuk saham gorengan. Artinya seperti itu kan banyak permasalahan sebenarnya yang mereka penasaran ya untuk dibahas nih. Dan disitulah nanti semoga sahabat IKSA ini tidak ada rasa ketakutan lagi Mas Ardian. Itu yang menjadi satu warning ya untuk kita coba
bagikan ke sahabat IKSH. Karena saya jujur secara pribadi banyak ditanya dari anak-anak milenial, anak generasi Z, gimana kita harus memulainya. Apakah cukup dengan kata nun sewu yang di medsos itu digambarkan, nggak usah takut dalam berinvestasi, bisa dimulai ini dari angka terkecil 100.000 nih misalkan. Apakah seperti persepsi mereka, katakanlah ya, cukup sekali setor aja 100.000 sudah dikatakan kita berinvestasi. Kadang seperti itu ya, Mas Dr. Ardian ya. Itu persepsi yang betul, luar biasa salah. Oke, memang kalau kita bicara investasi, misalkan saham ya, saya lihat beberapa laporan capital market, capital cap yang ada, misalkan perbankan ya, BRI, BCA Mandiri, dan beberapa bank lainnya, BTN, Bank Jago itu, saya lihat memang satu lembar saham itu memang murah, bisa dibeli dengan harga 4.000, 9.000. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengolah apa yang kita miliki tadi menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi kita sendiri. Ya, nah, benar. Pertama itu kita harus memiliki strategi untuk merencanakan investasi yang kita miliki. Nah, strategi itu tentunya kalau kita bicara seorang perencana keuangan, kita harus memiliki keilmuannya dulu. Bagaimana kita memformulasikan strategi, kita harus tahu ilmunya dulu. Ilmunya ini nanti sesuai dengan yang diungkapkan Bu Irma tadi. Kalau memang nanti ada waktu khusus, nanti akan saya bongkar bagaimana kita membaca apakah pergerakan saham ini meningkat, bullish, ataupun bearish, menurun. Atau kita harus menahan. Nah, beberapa hal yang penting itu cenderung kembali lagi kepada kita. Kalau kita tahu bagaimana strateginya, implementasinya, pemprosesannya. Tapi kalau dari fenomena yang ada kemarin, FOMO itu, fear of missing out itu, ataupun keadaan seseorang itu, misalkan tiba-tiba pergerakan saham meningkat, tapi itu tidak lama. Nah, itu merupakan salah satu ciri perilaku yang FOMO. Maka dari itu, kita harus menggunakan kecerdasan yang beretika. Makanya pembahasan kali ini, Intelligent Ethical Wealth Planner. Bagaimana kita sebagai perencana keuangan itu bisa menghidupkan nilai-nilai yang beretika dan mengutamakan kecerdasan yang sesuai, yang tepat saat kita melakukan sebuah investasi. Begitu, Bu Irma. Nanti bisa saya buatkan sih satu Zoom satu seminar yang memang concern ke situ. Ya, sebetulnya kemarin kita sudah ada satu live IG, nanti bisa di scroll aja di feed IKSH, ada yang namanya teori alokasi aset. Bagaimana kita mengalokasikan aset kita, investasi kita, bagaimana profil resiko kita, apakah kita orang yang toleran ataupun tidak, bagaimana kita mengukur, jadi ada toleransi resiko dan ada ukuran toleransi, itu yang harus dipahami dulu. Nanti dicek aja ya rekan-rekan IKS di live IG saya, sebelumnya itu udah ada. Namun kalau kita balik lagi mengenai Intelligent Ethical Wealth Planner, sebagai contoh, kami kemarin sudah menghadirkan seorang agen untuk meramalkan harga pasar saham melalui trading agent competition supply chain management game, sebuah permainan trading agent. Sebagai prinsip panduan, mereka mengeksploitasi sebanyak mungkin sumber informasi yang tersedia untuk memprediksikan bagaimana sih pergerakan sebuah investasi itu berjalan. Karena informasi datang dalam berbagai bentuk yang berbeda, bisa laporan keuangan, bisa yang lainnya, mereka mengintegrasikan metode terkenal, metode yang mereka yakini, familiar ya istilahnya, ke dalam cara baru untuk memprediksi. Seperti yang saya katakan tadi, ada time series, algoritma, ataupun AI ya. Nah, setelah itu, inti dari prediktor yang mereka lakukan adalah algoritma pembelajaran mesin kompetitor akan mengidentifikasi kejadian historis dengan indikator ekonomi yang serupa. Mereka juga menambah
prosedur itu ke pembelajaran online yang mengubah prediksi dengan mengoptimalkan aturan penilaian. Ini memungkinkan mereka untuk memilih konteks sejarah yang historis yang lebih relevan dengan menggunakan informasi tambahan yang tersedia selama permainan dilakukan. Permainan yang tadi, trading management game system itu. Mereka akan mengeksplorasi bagaimana keuntungan yang akan didapat melalui representasi yang berbeda dan prediksi yang berbeda-beda terhadap distribusi harga yang ada. Nah, lalu pekerjaan lain yang dilakukan, kami juga akan mengusulkan yang seperti saya katakan tadi, multi-agent system untuk mengurangi ketidakpastian investasi dalam memprediksi indeks saham. Jadi kalau kita targetnya adalah seorang perencana keuangan yang cerdas dan beretika, sistem ini harus dilakukan. Sistem ini diusulkan memiliki sekelompok beberapa agen yang akan memantau dan memprediksi arah pergerakan investasi untuk setiap aset yang ada di bursa saham. Bagaimana BBCA, bagaimana BBNI, bagaimana Arto, dan lain sebagainya. Model elektromatika yang ada akan diadaptasi. Selain itu, model AI yang akan digunakan untuk mengambil keputusan seorang agen juga akan dimungkinkan untuk dilakukan seorang agen mendapatkan data historis, sejarah yang ada, dan kemudian membuat sebuah keputusan. Kami juga mengusulkan metode yang lainnya, namanya Stock Trading Multi-Agent System, STMAS, yang memanfaatkan teknologi keagenan. STMAS adalah sistem multi-agen yang berbasis peran web yang diterapkan di bidang intelijen bisnis. Sistem ini membantu investor dalam membeli dan menjual saham melalui bursa efek. Banyak sekali sekuritas yang saya observasi sudah menggunakan beberapa metode yang saya sebutkan tadi, termasuk STMAS. Dalam STMAS, peran diberikan kepada agen secara dinamis oleh sistem INRIN. Sistem INRIN ini akan menetapkan role interface dan role implementation. Bagaimana interface ataupun estetikanya, bagaimana program itu dilihat, dan pengimplementasiannya kepada agen. Oke, yang sesuai dengan melakukan tugas yang diperlukannya, apakah dia melakukan pembelian ataupun penjualan. Ada total 5 agen yang sudah mengikuti trading information agen, system manager agen, role interface generator agen, trading expert agen, maupun broker agen. Lalu apa itu the multi-agent ethical wealth planner? Ini penting. Pekerjaan ini pekerjaan yang berfokus pada pengembangan kerangka kerja multi-agen yang semantik berdasarkan permasalahan, masalah-masalah yang ada. Jadi mereka akan merencanakan, memprediksi, menyusun, dan merekomendasikan portofolio investasi berdasarkan serangkaian preferensi menggunakan metode-metode yang tadi sudah saya jelaskan. Kerangka kerja multi-agen akan memungkinkan banyak agen dengan berbagai tugas yang ada untuk bekerja sama, untuk mencapai tujuan mereka, untuk menyelidiki keefektivitasan model Ethical Wealth Planner EWP yang dikembangkan menggunakan kerangka multi-agen. Nah, dalam kerangka multi-agen ini ada yang namanya Ethical Wealth Planner atau EWP yang dikembangkan menggunakan kerangka multi-agen tadi ya. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah crawler agen, yang kedua adalah weight forecasting agen yang bertugas untuk memprediksi, dan agen yang bertugas untuk merencanakan, weight planning agen. Implementasi tujuannya adalah untuk mengembangkan perencanaan investasi yang cerdas. Itu tujuannya, yang akan menghasilkan portofolio investasi yang menguntungkan bagi penggunanya. Jadi 3 poin yang pertama ya ada 3 poin Bu Irma. Harus kita pegang itu. Jadi sebelum ada eksekusi dari agen, urutannya tadi berarti awal pertamanya yang Mas Adrian sebutkan tadi itu jangan sampai katakanlah kita lupa ya step-stepnya tadi ya. Karena forecasting pun juga di sini sangat menentukan nih bagaimana sehat tidaknya ya sisi investasinya itu nanti. Ya, betul. Crawler agen itu atau agen penambang itu akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan profil,
informasi perusahaan seperti nama perusahaan, deskripsi bisnis, direktur, pejabat, serta berita yang terkait dengan perusahaannya. Bagaimana perusahaan ini bekerja dalam setahun, dalam kuartal, dalam semester, ataupun dalam bulanan, bahkan harian. Bagaimana seorang pejabat itu beretika, berperilaku. Ada yang namanya etika bisnis. Etika bisnis ini sangat penting. Bisa membuat sebuah pergerakan investasi itu dengan cepat naik, dengan cepat turun. Nah, maka dari itu, etika bisnis ini harus dijunjung tinggi oleh seorang bisnis maupun seorang investasi, investor ataupun seorang agen ya Bu Irma. Ya, oke. Jadi data yang ada akan di crawling, dirayapi, akan diambil semuanya, bahkan mereka akan mengambil dari Wall Street Journal. Kami membuat perspektif ontologis sebuah perusahaan itu untuk menangkap informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi semi terstruktur yang akan diekstrak dan digabungkan dan ditambahkan ke basis pengetahuan. Crawler agen akan memicu untuk perjalanan dari setiap bulan agar profil perusahaan itu selalu terperbarui. Jadi dia akan bekerja setiap bulan itu untuk mendapatkan data-data yang ada. Ya betul. Jadi data yang ada itu akan selalu up to date ya Bu Irma. Selain itu, crawler agen juga akan mengumpulkan harga saham historis perusahaan. Bagaimana saham seperti kita melihat kurs dolar ya Bu Irma. Apakah hari ini di angka 15.800, apakah 15.200, bagaimana kita melakukan pembeliannya seperti itu. Jadi historis harga saham ini akan digunakan sebagai input, sebagai masukan untuk memprediksi pergerakan saham. Bahkan seorang crawler agen itu harus melakukan penambangan dan memperbarui harga saham itu setiap hari, wajib hukumnya. Jadi apa yang dilakukan crawler agen seperti itu Mas Ardian memang. Ya nggak bisa sprint ya. Hawanya memang tidak cukup sekedar sprint, justru itu harus menjadi ritme habitnya. Jadi jangan sampai menggem-menggem di tengah jalan. Kalau kita sudah siap menghadapi semua fluktuasinya, ya kita harus siapkan. Makanya untuk memahami seorang agen yang profesional, kemudian dilanjut dengan memilih manajer investasi yang punya cash flow sehat, itu benar-benar kita harus tahu nih, punya basic pemahaman, knowledge istilah seperti itu. Terutama dalam membaca grafiknya ini loh Mas Ardian. Itu benar-benar itu sangat-sangat dibutuhkan masyarakat itu. Kadang saya heran sama anak-anak generasi Z ya, alfabet yang kedepannya adalah menjadi tugas kita juga nih, Mas Ardian. Bagaimana mereka itu punya impian melakukan investasi tanpa harus memikirkan resiko, katakanlah yang sebenarnya resiko itu mereka pun harus paham dulu nih terkait dari mengawalinya gimana. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi nggak jauh lah beda dengan anak-anak saya sendiri ya. Tempo hari lagi menggebu-gebunya pengen masuk ke dunia investasi nih Mas Ardian. Jadi saya cuma bilang, Bu, investasi yang nggak dilarang dalam agama apa sih Bu? Ada nggak seperti itu Mas Ardian? Nah, kemudian cara memilih saham investasi syariah itu kita harus membacanya dari ritme apanya ya Bu ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya banyak mereka albumkan. Hari ini belum sampai saya menjawab. Insya Allah nih jadwal Mas Ardian nanti next di Zoom yang akan di-sharekan di Inspirasi Keuangan Syariah ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu menjawab perwakilan dari pertanyaan anak saya nih Mas Ardian. Iya, betul. Oke, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya Bu Irma, bagaimana seorang agen yang cerdas, bagaimana seorang agen yang beretika melakukan perencanaan investasi. Pertama, dia harus melakukan crawling data. Yang kedua, harus melakukan pemprediksian. Jadi forecasting. Yang ketiga, dia harus merencanakan. Nah, setelah merencanakan, dia harus memiliki strategi terlebih dahulu. Bagaimana strateginya, bagaimana implementasinya, apakah jual, apakah beli. Selain itu, dibutuhkan yang namanya adaptasi diri, penyesuaian diri. Perilaku diri ini tidak bisa sehari dua hari kita
bisa memutuskan apakah kita melakukan pembelian ataupun penjualan. Tidak bisa, kita harus menilai dulu. Bahkan kita membutuhkan seorang agen, seorang advisor ataupun konsultan. Nah, bagi mereka yang masih bingung, mereka bisa menghubungi IKSH kan Bu Irma? Ya, Bisa menghubungi IKSH agar ya, tapi untuk jam tim konsulingnya IKSH. terbuka ya Mas Ardian. Iya, Untuk betul, jam betul. konsulingnya sendiri itu Betul Bu Irma. hari Senin sampai hari Sabtu ya? Hari Sabtu bisa, bahkan hari Minggu kita juga menyediakan, bisa. Khusus untuk saya, untuk finansial coaching ataupun grup finansial coaching itu yang dilakukan berpasangan, forum kecil ataupun forum besar, saya menyediakan 1 hari itu fokus untuk mereka yang memang ingin berkonsultasi ataupun yang lainnya. Bahkan kalau memang ingin dengan mentor yang lainnya, bisa dengan Bu Irma, Bu Dian, Bu Isti. Banyak opsinya, bisa menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti bisa dilihat aja di Hackleg Snapgramnya IKSH, seperti itu. Iya. Tapi satu lagi Bu Irma, tapi sebelum melanjut yang tadi ya, yang putra Bu Irma pengen melakukan investasi syariah, itu sudah ada di Bursa Efek saham yang khusus syariah itu memang ada. Nanti bisa dicek aja di IDX. Kalau memang kita di Indonesia ya, biasanya paling familiar itu di IDX ataupun bisa di sekuritas yang lainnya. Iya, betul. Nah, tapi setelah itu mereka juga harus tahu ukuran toleransi risiko yang tadi saya katakan. Itu harus dipelajari dulu. Ya, jadi kalau nanti mau ketemu saya di Zoom selanjutnya, minimal rekan-rekan IKSH itu bisa tahu dulu nih bagaimana profil resiko yang dimilikinya. Apakah konservatif, rendah, apakah moderat, menengah, atau high risk, tinggi. Kalau memang atau agresif ya. Bisa di-share linknya untuk pas waktu Zoom, biar mereka langsung ngisi ya profil resiko untuk masing-masing dari adik-adik ya, supaya mereka paham langsung ya. Oh, aku ternyata masuknya moderat nih. Apa ya Mas Ardian ya, artinya aku harus pilih yang gimana nih gambaran saham yang harus cocok untuk aku, bisa kayak gitu. Itu makin seru itu kayaknya nanti. Mudah-mudahan secepatnya ada kapan nanti Mas jadwalnya untuk ini. Oke. Oke. Biar gak gantung, tadi crawler agen udah, selanjutnya adalah weight forecasting agen. Nah, weight forecasting agen memiliki peran untuk mempelajari tren harga saham dan mengumpulkan data historis untuk saham tertentu dalam periode tertentu. Sekaligus mengolah data yang sudah dikumpulkan oleh crawling agen. Agen ini akan bertanggung jawab untuk memprediksi harga penutupan. Nah, harga penutupan ini juga ada materinya nanti di hari berikutnya. Teknik peramalan ya. Jadi sangat banyak Bu Irma, nggak bisa 1 hari 2 hari langsung bisa berinvestasi. Nggak bisa cukup itu Mas Ardian. Iya. Langsung praktek untuk narasumber nanti bisa di-requestkan Mas Ardian dari manajer investasinya. Perwakilan dari boleh nanti bisa sama saya, bisa dengan manajer investasi. Ya, oke. Jadi teknik peramalan akan digunakan untuk memprediksi harga penutupan adalah artificial neural network (ANN). Kumpulan harga saham historis dari 15 perusahaan yang terdaftar di BEI ataupun di IDE akan dikumpulkan dari World Wide Web, dari website yang tersedia, yang akan digunakan untuk pelatihan dan pengujian jaringan saraf melalui metode yang tadi ya, artificial neural network. Seperti itu. Misalnya, kumpulan data akan diunduh dari periode misalkan 1 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022. Kumpulan data yang tadi ada akan dikhususkan dengan tujuan pembelajaran, sedangkan sisanya disediakan untuk pengujian. Jadi akan ada 2 data yang dikumpulkan. Weight forecasting agen akan mengembalikan hasil prediksi tadi kepada weight planning agen untuk ditindaklanjuti. Jadi dari crawler agen sudah, dari forecasting sudah. Yang terakhir ini penting, the weight planning agen.
The weight planning agent akan menerima masukan dari pengguna, pertama dari pengguna, dan menyaring daftar perusahaan potensial yang akan diambil untuk melakukan investasi. Kumpulan perusahaan yang ada akan diteruskan ke weight forecasting agent. Balik lagi nih, untuk memprediksi harga saham. Betul kan itu? Nah, iya betul. Akan memprediksi harga sahamnya terlebih dahulu. The weight planning agent akan menggunakan hasil prediksi tadi untuk menghitung price earning ratio, PER, bukan PR ya, untuk menentukan hasil pengembalian terbaik antara semua perusahaan dan merekomendasikan kepada investor mana sih satu atau beberapa perusahaan itu yang paling potensial. Jadi pengembalian keputusan akan diselesaikan dengan cara yang berbasis aturan, yang berbasis masalah, yang berbasis semantik. Tadi itu bisa dilakukan dengan 3 hal tadi. 3 pemrosesan, crawling, forecasting, dan planning. Seperti itu. Jadi pada the weight planning agent, dia yang betul-betul bertugas untuk membuat keputusan akhirnya. Itu kuncinya yang harus dipahami, yang harus dicatat oleh rekan-rekan IKS. Selain itu, ada yang namanya interaksi agen. Interaksi agen adalah proses yang terpenting dalam ethical weight planner atau EWP. Semua agen akan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan tugas untuk menghasilkan portofolio investasi kepada investornya. Proses pembentukan portofolio investasi sebagai berikut, ada 10 tahapan ya. Yang pertama, crawler agen akan memicu untuk memasukkan atau memperbarui profil perusahaan seperti yang saya katakan tadi, dan harga saham di basis pengetahuan dan di basis data relasionalnya. Yang kedua, EWP visualizer ataupun interface, role interface-nya itu apa yang dilihat, bagaimana interface-nya akan menerima preferensi investasi pengguna seperti jumlah investasi, jenis perusahaan, durasi investasi, dan lain sebagainya, dan akan diteruskan kepada weight planning agent. Weight planning agent akan menerima masukan dan menyaring saham-saham potensial yang sesuai dengan preferensi investor. Maka dari itu, di tahap ketiga ini, weight planning agent akan meminta misalkan 10 daftar perusahaan yang akan diberikan investasi oleh investor. Setelah itu, weight forecasting agent akan bekerja lagi untuk menerima daftar saham. Dia akan mengesahkan oleh weight forecasting agent, dia akan mengesahkan mana aja sih harga saham yang memang betul, yang memang sesuai dengan kinerja keuangan yang dimiliki oleh investor. Dan dia akan mengeksekusinya melalui artificial neural network atau ANN tadi untuk memprediksi pergerakan saham masa depan dari masing-masing saham yang ada. Yang kelima, weight forecasting agent akan mengembalikan hasil prediksinya kembali kepada weight planning agent untuk mendapatkan keputusan. Jadi dia akan menerima hasilnya akan diproses untuk mendapatkan nilai price earning ratio atau PER dari knowledge base yang dikumpulkan oleh crawler agen sebelumnya. The weight planning agent akan membuat keputusan berdasarkan hasil prediksi sekaligus PER earning ratio yang ada untuk memilih portofolio investasi yang paling menguntungkan. Setelah itu, the weight planning agent menghasilkan portofolio investasi dan meneruskan hasilnya ke EWP visualizer. Visual yang akan menentukan bagaimana pergerakan ataupun saham investasi itu di masa depan. Jadi, the EWP visualizer akan menerima portofolio investasi yang ada, yang akan merekomendasikan dan menampilkannya kepada investor. Jadi, itu 10 tahapannya, 10 interaksi yang dilakukan oleh agen crawling, agen forecasting, sekaligus agen planning. EWP ataupun ethical weight planner telah diimplementasikan sebagai kesimpulan, telah diimplementasikan sebagai penggunaan kerangka kerja multi agen dari tadi crawling, forecasting, dan planning. Jadi pembahasan ini akan mempresentasikan perkembangan EWP tadi. Sistem ini akan dikembangkan agar sesuai dengan kerangka multi-agen. EWP yang ada, crawling agen, forecasting, weight planning agen, masing-masing agen ini memiliki tugas yang berbeda.
mereka memiliki interaksi yang berbeda-beda antara agen A ke B ke C. Bahkan dari C harus balik lagi ke B, setelah B ke C, C ini harus memproses yang ada di A dan yang ada di B. Bahkan mereka juga harus melakukan pengujian, pengevaluasian efisiensi yang ada terhadap kerangka multi agen yang tadi sudah saya ungkapkan, yang sudah saya jelaskan. Saat ini, algoritma prediksi yang digunakan weight forecasting agent adalah feed-forward neural network dengan peak propagation dengan akurasi prediksi 97,67%. Namun lebih lanjut, yang menekankan pada algoritma prediksi dan pemilihan algoritma yang optimal dalam pengambilan keputusan agen diperlukan di masa depan untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi dalam perencanaan kekayaan. Dalam hal ini, kerangka multi-agen crawling, forecasting planning tadi, terbukti dapat diterapkan di mana masing-masing agen dapat bekerja sama melalui 10 tahapan interaksi yang saya sebutkan tadi untuk dapat menghasilkan portofolio investasi dan keputusan agen yang dilakukan berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan masalah yang ada. Di masa depan, aturan itu harus ditangkap dalam ontologi investasi yang akan digunakan oleh agen dan pengambilan keputusan yang tepat, tentunya efektif, efisien, dan menguntungkan. Jadi itu aja mengenai Intelligent Ethical Wealth Planner. PR saya banyak ternyata ya, Birma harus mengungkapkan, harus mengungkapkan banyak hal kepada rekan-rekan IKSH. Oke lah, nanti kalau nggak pertengahan bulan ataupun bulan depan secepatnya, karena saya sudah ada jadwal selanjutnya itu kan kesejajaran antara pelayan kesehatan dan perencanaan keuangan profesional. Ini juga penting, ini berkaitan dengan perilaku. Jadi bulan ini saya akan sepenuhnya berbicara mengenai perilaku yang tepat agar kita bisa melakukan perencanaan keuangan itu dengan baik. Tentunya dengan kaidah-kaidah Islam dan mencapai al-falah, kemenangan yang ada di dalam Islam. Bahkan kita harus sesuai dengan maqasid syariah yang ada. Benar. Itu akan saya ungkapkan di minggu keempat bulan ini. Minggu keempat bulan ini saya akan bicara lebih dalam lagi apa itu ethical wealth planner. Jadi untuk sobat IKSH, rekan-rekan IKSH tetap stay tune, selalu follow, selalu ikuti perkembangan live IG IKSH. Bisa saya, bisa Bu Irma, bisa Bu Isti Budian yang akan mempresentasikan pendidikan demi pendidikan, pelatihan demi pelatihan, tentunya yang berfokus kepada perencanaan keuangan ataupun literasi keuangan yang sesuai, yang relevan dengan situasi kondisi saat ini. Betul. Dari menyambut era-era digitalisasi, perkembangan pertumbuhan tahun ke tahun ini luar biasa ya Mas Ardian ya. Karena akan kedepannya perbankan tuh banyak yang ditutup. Artinya mereka akan melakukan secara online, dan yang harus ditekankan hari ini pola pemikiran untuk menabung itu sudah mulai tergeser dengan pola baru, yaitu berinvestasi. Itu yang menjadi harapan sahabat IKSH, jangan sampai nih miskomunikasi, nggak tahu apa-apa, padahal HP itu ada di genggaman tangan kalian. Ibarat kalau hari ini kita berbicara ada impian, berarti harus siap nih kita memahami apa itu investasi. Makasih banyak ini Mas Ardian. Sharing hari ini Masya Allah, sore ini Masya Allah. Semoga Allah memberikan garansi, memahamkan apa yang hari ini benar-benar menjadi kebutuhan umatnya. Mudah-mudahan Mas Ardian juga sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa, karena selalu diinginkan untuk kehadirannya, ya itu harapan dari sahabat IKSH, Mas Ardian. Mungkin ada sedikit ini Mas, sebelum waktu yang semakin terus bergulir dengan cepat, closing statement buat sahabat IKSH ini supaya mereka merasa ada sesuatu yang bisa digaris bawah ini buat oleh-oleh nanti malam direnungkan. Iya, oke, baik. Jadi sebelum kita melakukan sebuah investasi, setidaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ukuran toleransi resiko yang kita miliki. Selain itu, bagaimana performa atau kinerja keuangan kita selama ini. Apakah kita akan fokus kepada kebutuhan ataupun permintaan ataupun keinginan, itu harus kita nilai terlebih dahulu. Nah,
Kabar baiknya, untuk melakukan itu, kita harus memiliki satu akses ke perencanaan keuangan syariah melalui sebuah aplikasi. Aplikasi yang bernama MyEFP Syariah yang dapat diakses melalui Google Play Store ataupun iOS untuk pengguna Apple. Nah, aplikasi ini akan membantu kita, akan membantu diri kita, bahkan keuangan keluarga kita untuk melakukan yang namanya penganggaran. Penganggaran untuk anggaran kebutuhan produktif, kebutuhan investasi, bahkan untuk kebutuhan distribusi seperti siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, dari aplikasi itu kita bisa merencanakan. Pertama, sebelum kita melakukan investasi, kita harus memiliki proteksi. Maka dari itu, yang ada di dalam piramida keuangan, piramida perencanaan keuangan, ada yang namanya wealth protection. Wealth protection ini merupakan salah satu prinsip, salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan perlindungan diri. Paling mudah melalui asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui aplikasi MyFP Syariah, kita juga bisa menghitung yang namanya dana untuk pendidikan anak, dana untuk pernikahan. Maaf, pernikahan dulu kalau memang kita belum menikah. Yang kedua, pendidikan anak. Selanjutnya dana untuk masa pasca produktif, purna bakti, masa pensiun, bahkan untuk kebutuhan akhirat. Misalkan untuk haji, untuk wakaf, nah bahkan untuk kepemilikan rumah itu juga ada. Siap. Bahkan kalau memang kita sudah melakukan itu semua, termasuk investasi ya khususnya, kita juga akan mendapatkan yang namanya laporan keuangan pribadi. Nah, aplikasi itu bisa digunakan kapan aja, lifetime, gratis, bayarnya 1 kali, namun harus melalui satu proses. Maka dari itu tadi saya bilang, sebelum kita melakukan investasi, kita harus punya pondasi dulu nih. Iya, punya pondasi, punya pengetahuannya dulu, Nah, pengetahuan ini, knowledge ini bisa didapatkan melalui pelatihan, sertifikasi yang diadakan oleh IKSH. Pelatihan ataupun sertifikasi perencanaan keuangan syariah disediakan oleh IKSH, ataupun IKSH itu sudah mempersiapkan sebetulnya setiap hari Selasa dan hari Rabu. Jadi rekan-rekan tidak perlu tanya lagi kira-kira kapan sih workshop AWP ataupun pelatihan sertifikasi perencanaan keuangan syariah itu dilakukan oleh IKSH. Pasti akan selalu dilakukan di hari Selasa dan Rabu. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, berapapun akan kita layani. Jadi setiap hari Selasa dan hari Rabu mulai dari jam 9 hingga pukul 3, tentunya kita akan bertemu dengan 2 mentor. Bisa saya, Bu Irma, bisa Bu Dian, Bu Isti. Siapapun itu akan memberikan pelatihan secara komprehensif. Sekaligus akan ada diskusi panel yang secara intensif ya Bu Irma. Jadi kita juga akan membuka sesi konsultasi secara terbatas ya. Karena kita ada program layanan yang khusus untuk konsultasi ataupun finansial klinik, jadi berbeda. Nanti bisa beberapa sampel orang, beberapa sampel permasalahan bisa diungkapkan ke mentor yang ada yang sedang bertugas seperti itu. Investasinya cukup efisien, cukup efektif juga, hanya 2 hari dengan budget di angka yang masih ergonomis lah, masih terjangkau ya. Masih terjangkau, kurang handphone. Ya, maka dari itu kalau handphone itu smartphone, kita harus menjadi smart people. Iya. Oke, untuk smart people ataupun sobat IKSH, itu aja dari saya. Tetap ikuti terus Instagram kita, ikuti terus perkembangan literasi keuangan yang ada di IKSH. Bisa follow juga akun kita lainnya di Facebook ataupun subscribe di YouTube channel kita Inspirasi Keuangan Syariah. Semuanya sudah ada di Instagram kita. Bisa dicek aja, bisa crawling seperti crawling agen tadi ya, Bu Irma.